Justru kalau kita nyebut lokasi lain malah jadi masalah. Pun saat di BAP pun kan ditanya kejadiannya, lokus deliktinya di mana dan kapan. Jadi itu nggak boleh asal sebut dan memang faktanya begitu ya Bang ya. Faktanya ada di situ ya kita sebut di situ dan memang kebetulan mungkin itu memang milik salah satu dari mereka punya ya gitu seperti itu. Seru banget nih kasusnya. Sini aja nih. Oh nggak boleh hotel dalam. Kayak ngambil mobil apa karyawannya tuh besok ke sana. Ya, kita mau dalemin ini karyawan diperintahkan atau inisiatif sendiri. Enggak. Tertekan. Ayo tertekan bang. Kasih ini. Udah relax, baru-baru ya. Enggak, udah lewat. Masa-masa itu udah lewat. Maksud juga nggak boleh. Daripada kita bersih ya kan. Tapi habis Mas Adi kita ya. Iya, bentar doang. Nggak ada nipnya keep. Ini yang laptop dan iPhone. Banyak juga ya Mas Adi. Soalnya mobil yang dan pulang bikin aja termasuk om sertifikat. Tadi gimana bang? Tadi alhamdulillah sudah selesai pemeriksaan kurang lebih 21 pertanyaan ya. 2 jam setengah lah, 2 jam setengah gitu. Dan tadi kita sudah menyampaikan terkait fakta-fakta dan dokumen yang ada gitu. Jadi jelas di sini kita nyatakan menurut kami ya, jelas di sini kita nyatakan terjadi tindak pidana perampasan. Karena memang perampasan, nggak ada kata-kata lain, perampasan gitu kan. Walaupun bisa dibilang diduga ya bang ya, tapi emang udah dirampas kan gitu bang. Di mana kata-kata diduganya kan gitu bang ya, gitu. Nah, Ayu yang jalani pemeriksaan tadi gimana perasaan menjalani BAP pertama kali? Oh nggak pertama sih, kalau kan kemarin di Tangsel udah. Kalau yang ini kan karena aku pelapor ya agak santai juga. Terus lumayan sih bisa jawab semua pertanyaan. Ada 21 pertanyaan tadi. Kronologis. Apa yang disampaikan sama Ayu Sesuai apa yang terjadi, iya betul. Ayu kalau kata netizen komen-komennya katanya selama kerja sama Santi sangat dekat sekali nih. Sangat dekat sekali, oke. Tanggapannya kenapa akhirnya kenapa harus dipisah? Sangat dekat sekali sih ya, lumayan sih. Maksudnya kayak sering nginep di situ juga gitu. Ya memang karena apa ya Mas ya? Iya ya karyawan sama atasan ya kita seputar itu aja sih deketnya. Yang paling dasari akhirnya oke deh buat laporan apa sih yang paling dasar? Iya karena mereka udah bikin LP juga buat aku. Karena udah buat laporan akhirnya laporan kembali. Iya. Enggak juga. Menurut saya gini, sebagai pengacara kita harus tahu di mana dan kapan kita bisa melakukan langkah hukum. Artinya bisa dibilang gini, bagaimana kita bisa melemahkan lawan? Bukan melemahkan ya, tapi semua itu nggak terlepas dari fakta hukum yang ada. Bila mana memang, walaupun klien kita ada di posisi yang salah, namun saat lawan tersebut melakukan suatu kesalahan, yang mana negara kita adalah negara hukum, di situ ada peluang untuk kita melakukan serangan balik, seperti itu. Nah ini kan si Santi juga pernah memposting di Instagramnya bahwa Ayu telah membongkar aibnya sendiri dengan cara telah Membongkar aib sendiri ya nantilah ya, itu aib siapa yang bakal kebongkar gitu. Ayu punya bukti-bukti lain untuk membongkar aib. Kalau handphone aku nggak diambil Mas, itu banyak banget bukti di situ. Ada banyak lah pokoknya, makanya kenapa handphone saya diambil ya karena banyak bukti di situ. Tapi seberapa optimis sih Ayu akan memenangkan kasus ini? Aku sesuai jalur hukum aja deh, gimana?
memang seandainya Ayu itu bersalah masuk ke persidangan dan sampai ke sakitan mungkin gimana? Aku udah siap sih. Sudah siap. Udah siap. Keluarga gimana? Udah tahu semua sih kalau keluarga. Mungkin ada hukum apa bang untuk mempertahankan? Kalau sampai klien kami dengan kesadaran dan kedewasaan yang beliau miliki dan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, sama kepada lawan kami sampaikan, tolong siap juga sama konsekuensi hukum yang telah Anda lakukan. Itu aja sih. Sekarang ada laporan baru nih di Polda, dilaporin lagi terhadap perusahaan Hijau Dipta. Ya kalau sebenarnya saya sama Hijau Dipta itu nggak ada masalah ya Mas ya, nggak ada urusan. Maksudnya dari karyawan juga aku nggak, dia PT di mana aku kerja juga enggak gitu. Bukan. tapi mereka mempermasalahkan karena Ayu sering menyebut mereka tersebut. Iya, karena kan lokasi. Iya, karena itu lokasi kejadian. Iya. Di situ, betul. Justru kalau kita nyebut lokasi lain malah jadi masalah. Pun saat di BAP pun kan ditanya kejadiannya, lokus deliktinya di mana dan kapan. Jadi itu nggak boleh asal sebut dan memang faktanya begitu ya Bang ya. Faktanya ada di situ ya kita sebut di situ. Dan memang kebetulan mungkin itu memang milik salah satu dari mereka punya ya, gitu seperti itu. Sah saja bang ya dalam proses hukum. Enggak kan memang lokus deliktinya itu harus sesuai dengan fakta, gitu ya Bang ya. Artinya laporan yang berada tadi yang ada tadi siang itu seperti apa bang? Dia tidak terima dengan disebut-sebut. Nah, nanti Bang Din mempersiapkan langkah hukum lebih tajam lagi tuh. Gimana Bang Din? Iya, kalau terkait tempus delikti, lokus delikti itu kan harus disebutkan, harus terang benderang di mana itu tempat kejadiannya, waktu kejadiannya kan. Dalam hukum memang harus benar menyatakan bahwa tempus deliktinya, tempatnya, lokus deliktinya, waktunya itu kan harus disebutkan di mana posisi ketika Ayu ini diperiksa atau dimintai barang-barangnya kan. Ya disebutkan memang fakta hukumnya di tempatnya HDN kan, dan tidak menyatakan bahwa itu Ayu itu karyawan daripada HDN kan, tidak gitu loh. Kalau upaya hukum kita maksimalkan, kita membela kepentingan hukumnya klien kami Mbak Ayu, kita maksimalkan untuk membela kepentingan hukum agar terbukti fakta sebenarnya gitu. Fakta hukum sebenarnya kita ungkap secara formil dan secara material gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya agenda selanjutnya kapan bang pemeriksaan di sini lagi? Tadi sih baru terkait satu LP ya, yaitu yang perampasan. Tinggal yang undang-undang ITE-nya kalau nggak salah tanggal 9 ya, tanggal 9. Untuk pelaporan undang-undang ITE atau illegal access itu hari Kamis tanggal 9 di sini. Jam 10 jam 10-an kalau nggak salah 11 ya. Gitu. Nggak ada cukup, nggak ada. Nanti takut digoreng lagi Mas, udah cukup. Oke, terima kasih. Siapa?